Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya pada nanya sama anak. Iya, Beb. Gini gimana gitu, gimana bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, panas. Anak cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah, jadi Bilal bin Rabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita ingin mereaksi video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi, di mana di sana ada beberapa orang Habib, di antaranya ada Habib Hasan Ba'agil, Habib Husain Ba'agil, kemudian juga Habib Hasan Ja'far As-Segaf, di mana mereka ketika nama Bilal bin Rabah disebut, kemudian mereka mengiringi dengan tertawaan mereka. Kita tidak tahu pasti kenapa mereka tertawa ketika nama Bilal bin Rabah disebut di sana. Apakah ketika mereka umpama ditakdirkan untuk menjadi Habib di Afrika sana, kemudian kulit mereka gelap layaknya seperti Bilal bin Rabah, apakah itu yang menjadi bahan ketertawaan mereka? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sampaikan bagaimanapun Bilal bin Rabah itu adalah sahabat yang mulia, sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah mengomentari tentang Bilal bin Rabah ini dengan sabdanya, inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sungguhnya aku mendengar tapak terompah kedua Bilal bin Rabah itu berada di surga. Bayangkan, orangnya masih di dunia tapi terompahnya sudah sampai ke surga. Menandakan bahwa Bilal bin Rabah ini adalah seorang hamba Allah yang istimewa. Bahwa Bilal bin Rabah ini adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Jangan hanya gara-gara kulit Bilal bin Rabah itu memang gelap, kemudian kita jadikan bahan candaan ataupun menjadi bahan tertawaan. Ini tidaklah pantas. Tidaklah pantas. Bagaimanapun kedudukan mereka itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya lantaran kulitnya gelap, kemudian kita menjadikan ini bahan candaan. Janganlah seperti itu. Ini tidaklah layak. Rasulullah SAW telah menyampaikan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak akan menilai wajahmu, tampangmu, kulitmu, tetapi Allah akan melihat bagaimana bagusnya hatimu dan bagusnya amalan kamu. Inilah yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi warna kulit tidaklah menentukan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hitamnya kulit seseorang itu tidaklah menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW pun menyampaikan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, andaikan ada seorang kamu berinfak sebesar gunung Uhud, yaitu emas, ma balagha mudda ahadim wala nasifah, tidaklah akan menyamai infaknya seorang sahabat walaupun hanya satu mud ataupun separuhnya. Jadi kemuliaan sahabat Rasulullah SAW itu melebihi daripada yang lain. Sampai-sampai andaikan kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sebanding dengan infaknya seorang sahabat berinfak yakni satu mud ataupun setengahnya. Begitu besar pahala yang Allah berikan kepada para sahabat. Ini menandakan kemuliaan mereka dibandingkan kita pada hari ini. Dan anehnya, kenapa ya mereka ini mentertawakan sahabat Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah sendiri mengatakan tidak boleh ya mentertawakan, menghinakan dan merendahkan sahabat Rasulullah SAW, karena Rasulullah telah menjamin ya bahwa mereka itu adalah sahabat-sahabat yang mulia seperti Bilal bin Rabah. Bahwa Bilal bin Rabah itu adalah sahabat yang dekat kepada Rasulullah dan juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa.
Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Kemudian di dalam video yang kedua ini, ada seorang Habib, saking mustajab doanya, andaikan dia meminta kepada Allah agar neraka Jahannam dipadamkan, niscaya Allah akan padamkan. Begitulah gambaran yang dia sampaikan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah memang ada doa seperti itu, andaikan boleh melakukan hal yang semacam itu, tentulah Rasulullah SAW yang pertama kali mendoakan kepada Allah agar neraka Jahannam itu dipadamkan untuk keselamatan umatnya. Namun itu tidaklah mungkin, karena neraka Jahannam itu bagian dari takdir yang telah Allah ciptakan dan Allah tetapkan, bahwa neraka Jahannam tidaklah bisa dipadamkan. Ya, tidaklah bisa dipadamkan karena itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah memang bisa dipadamkan, tentulah Rasulullah SAW yang pertama sekali berdoa kepada Allah agar neraka Jahannam itu dipadamkan supaya umatnya selamat dari gejolak api neraka Jahannam. Namun itu tidaklah akan terjadi, dan itu adalah sebuah hal yang mustahil. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhi neraka Jahannam itu kelak dengan diisi kebanyakan manusia dan golongan jin. Kalaupun memang Habib ini memiliki doa yang mustajab, carilah narasi yang lain. Jangan diumpamakan kepada neraka Jahannam. Ini adalah suatu hal yang mustahil. Ini tidak boleh, karena neraka Jahannam itu sendiri real adanya dan tidak akan mungkin dipadamkan oleh siapapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan itu ya, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar terhindar dari neraka Jahannam. Artinya bahwa Rasulullah sendiri tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk memadamkan api neraka Jahannam itu sendiri. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين